Gara-gara ini. Halo, halo. Tes suara kedengaran nggak ya? Dengar, Bang. Dengar ya. Halo Mbak Wit. Halo. Ini udah pada habis gereja semua nih. Gereja online. Oh, gereja online. Bentar ya, keyboardnya ada problem nih. Gimana semua pada sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan sehat ya. Ini sustennya kenapa sih? Sustennya. Kenapa ya sustennya nih ya? Kita sambil nunggu yang lain pada masuk ya. Paling 5 menit lagi ya. Sambil betulin susten. Oh, kabelnya. Ya ampun. Oh ya. Oke. Oke, suara aman nggak? Izin live dulu, baru masuk izin live. Mana nih? Masih pakai Midiculous bang? Masih bro head. Midiculous is my life. Oke. Oh, ini berarti. Oke.
Gimana kabar kalian? Ada pertanyaan nggak sejauh ini pelajarannya? Voicing. Kenapa voicingnya masih belum dapat? Ya. Voicingnya asik. Voicing yang asik. Sebenarnya semua voicing asik loh nih. Saya main ya, hanya triad doang gitu. Tuh. Tuh. Hanya triad aja enak kok. Tuh ada yang masak lagi. Oke, jadi saya akan review lagi selama ini lesson-lesson di Riham ya. Halo Kak David, Halo. mau nanya Kak, buat praktis untuk ini gimana ya? Buat lebih swing feel kayak gitu buat rhythm sih. Masih kesulitan saya. Buat praktis kayak gimana? Buat kayak dapetin swing feel gitu buat nge-rhythmnya. Swing feel. Kamu udah bisa chord Bill Evans belum? Kayak major 9, 13, flat Iya, 9 udah bisa sih. misal nih. Oke, C13. Ini udah bisa belum, Fer? Udah Kak. Nah, Cuman rhythmnya masih kacau. Oke. Suaranya bagus kan? Iya, aman. Oke. Contoh misalnya kita main di C13, F13, lalu G13. Nah. Oke, kita main antara tiga itu. Jadi misalnya nih, saya bikin bentar. Nah, ini cara main gimana ya? Oke. Kita bisa bikin C7 12 bar blues ya. Oh, C7, F7, C7, C7, 7, 7, C7, G7. Oke, baru G7, F7, C7. Oke, kelihatan ya di sini ya. Iya. Nah,
habis itu kita pakai di chord. Kita pakai metronom. Jadi misalnya kita hitung, ada nggak metronom di YouTube ya? Bentar. Metronom 100. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find Oke. Ini harus ini dong. Ya. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3. Ketukannya sama nggak? Ini udah dapat nih, ya. Misalnya itu udah dapat, bentar banget. Oke. Baru supaya lebih dapat lagi, tangan kirinya walking bass. F. Masukin tangan kanan. Kayak gitu sudah dapat belum, Fer? Itu jatuh tetap di one juga ya? Kenapa? Maksudnya tiap kliknya jatuhnya itu maksudnya tetap di one juga kan ya? Ya, itu untuk latihan awal-awalnya dulu kalau saya biasanya. Jadi untuk pengenalan chordnya, kalau misalnya chord belevannya jarang dilatih. Ntar ini kan C, ntar misalnya F. Gitu. Kalau udah, baru kita masukin feel untuk swingnya. Feel untuk swingnya biasanya itu jadi gini. Jadi dia masuk sesaat sebelum chordnya ganti. Udah lebih dapat nggak swingnya? Perlu dicoba dulu, baru saya rekam. Ya, coba ini saya rekam kok, jadi ntar bisa ditonton ulang ya. Nah, kalau sudah kayak gini, ini bisa diganti. D minor 7, F7, pakai bridge. Apa? F7 apa? Tadi Randi. Ini kan mau ke G, berarti kita bisa E minor dulu. Lewat 7. Oh ini nih ganti D minor 7. Baru ini G7.
Di C7, lalu A minor 7, D minor 7, di 7. Ini masih standar sih, masih simpel ya. Oke. Piano agak kecil, Bang. Emang suara pianonya agak kecil ya? Oke. Sini udah pas sih. Kasih dikit bang, pianonya tenggelam. Pianonya tenggelam. Iya nih. Oke, bentar ya. Nah, saya ganti dulu nih. Sensation. Tunggu. Kenapa jadi begini? Bentar. Mana ya? Ini ganti suara piano. Oke. Mixernya. Ini volumenya udah paling kencang loh padahal. Di sini tuh udah kencang soalnya. Udah, kita lanjut aja ya. Ya tadi sampai mana tadi? Sampai sini. Oke. Nah, sekarang kita masukin semuanya sesaat sebelum ganti kunci. Ya, jadi G minor. Habis G minor, C7 kok F. Oke. Ini semua Bilevan voicing ya. Gimana, Fer? Udah oke? Coba dulu ya Kak. Ya, coba dulu. Ntar
Sebenarnya swing itu nggak harus masuk di pas di situnya, pas sesaat sebelum ganti chord. Bisa aja misalnya tuh. Ini swing juga, swing balad. Jadi swing itu nggak harus kayak gitu juga kan, nggak enak kan. Jadi masuknya itu nggak harus sesaat sebelumnya, bisa juga pas di chordnya masuk. Tapi swing itu harus dari feel dari dalam kita gitu. Kalau kita sendiri masih belum dapat swingnya, mau kita masuk pas tapi feel-nya belum dapat, nah itu perlu dilatih juga gitu. Mesti sering-sering main sih kayak gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi soal swing? Kalau nggak ada, saya mau ini nih, ngasih latihan gimana caranya voicing kita itu bisa diterapkan di lagu-lagu yang kita mainin. Ini saya tutup dulu. Oke, kita akan bahas satu lagu. Ini lagu udah sering banget di mana-mana ya. Oh. Yes. Oke, ini ada. Pada tahu lagu itu ya, Autumn Leaf ya. Oke, ini Autumn Leaf. Saya akan bahas chordnya ya. Nah, nih. Jadi kalau kita latihan lagu voicingnya Bill Evans, itu saya kasih kalian tuh tips, kalian pakainya lagu-lagu dari real book ya. Kalau belum tahu real book itu buku kayak begini. Kayak begini real book. Jadi isinya tuh ada banyak sekali lagu-lagu jazz ya. Nah, nanti saya akan ngasih kalian beberapa
contoh lagu itu kalian bisa coba di rumah. Lagunya itu chordnya enak-enak. Jadi kalau buat dimainin pun enak gitu. Nih contoh Atom Lift. Ya, itu bagian awalnya dulu ya. Oke, kita udah dapat nadanya. Sekarang kita cari chordnya. Oke, kiri. A minor, baru D. Oke, sampai sini dapat ya. Oke. Kalau sudah dapat ini, kita sekarang masukin voicing. Jadi tangan kanannya itu pas dia setiap di chord, ini kan ada chord A minor. Nah, kita itu harus ikutin A minor. Tuh. Ini apa aja yang dipencet itu kan misalnya A minor, kita tambahin 7-nya. Dengan melodinya paling kanan. Begitu juga G mayor 7. Kiri bass. Nah, begini aja udah enak kan? Ya. Pas D-nya. D7. Baru turun lagi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba. Ada yang masih bingung atau kita mau lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Nah, itu udah ada yang main piano. Gampang kan? Susah nggak? Wah, ini kawan kita yang lagi marah-marah ini. Oke. Sekarang kalau sudah itu tangan kanan, kita bisa coba tangan kiri. Jadi kalau tangan kiri ini agak repot, pindah-pindah. Tapi kalau bisa, sangat membantu. Ya. Da-da-da-da. 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 Ba-ba-da-da.
Jadi kiri Bill Evans chord. Tuh ini aja udah enak banget. Misal kita terapkan di lagu ini. Ini lagu gereja, bentar ya. Gitu. Jadi jazznya itu dapat banget ya. Oke. Kalau sudah tangan kiri pindah, sekarang jadi latihannya itu ada 3 kalau biasanya saya. Pertama, C. Jadi tangan kanannya melodi sekalian chord. Yang kedua, gitu. Baru yang ketiga, dua-duanya. Jadi voicingnya tuh lebih jauh. Kanan melodi, kiri chord, kirinya bass. Ya. Nah, ini kan tengah sini kan kosong nih. Kirinya diingat, dicatat. Kirinya kalau nggak 1-7, 1-3. Oke. 1-7, 1-3. D-nya 1-3 ya. Tadi G-nya 1-7, D-nya 1-3. F crash-nya 1-7, B-nya 1-3. Bang, kenapa nggak semua 1-7 gitu ya? Bisa aja. Tapi kan jadi pindahnya jauh-jauh. Sedangkan kalau 1-3, 1-7, lebih enak gitu ya. Nah, setelah udah kalian mainnya begini 1-3, 1-7, kanannya itu isi yang belum chord Bill Evans-nya masuk di situ. Jadi contoh misalnya G7, A minor 7 ya. Nah, ini kan A minor 7. Kalau kita main kunci Bill Evans A minor 7 kan begini. Nah, kalau kita begini, kira-kira apa yang belum dipencet? Yang belum masuk? Coba jawab. E sama P, Bang. E sama B. B.
Ya benar, B bisa. Nah tapi B itu agak repot kalau dia tinggi di sini. Kalau di sini pun bisa. Ya. Nah begini boleh nih. Tapi tangan kalian tuh jadi jauh begini dong. Kalau saya, kalau mau lebih dekat, gitu. Jadi B-nya tentatif, bisa ditambah, bisa enggak ya. Yang penting, kan tadi kan kirinya udah masuk 1 dan 7 kan. Berarti kirinya harus ada, kanannya harus ada 3-nya. Kalau kirinya udah masuk 1 dan 3, kanannya harus ada 7-nya. Oke. Sama kayak ini deh. Nah, gitu loh. Baru sisanya mau tambahin 9-nya boleh. Atau ininya double, boleh. Wah, ini ada plus 9. Nah, G ada 3-nya kan. Lalu ada 5, ada 7. Ininya double. Dapat nggak? Jadi saya ulangi lagi, dibagi 3. Pertama kanannya, oke. Lalu kedua kiri, baru yang ketiga digabung. Solid. Ntar kalau udah capable kayak gitu, ya udah baru ntar tinggal tambahin nih. Tahu nggak tadi lari kemana? Aduh. Ini mau 1 menit lagi habis saya bikin room yang baru ya. Nanti masuk di link yang baru ya.
Oke, yang tadi ada pertanyaan nggak? Atau mau nanya yang lain? Halo Kak David, mau tanya lagi. Ya, Itu saya udah ada kirim itu apa namanya link yang di WhatsApp sih. Mau nanya voicing movement yang pentatonic yang dari si siapa namanya? Sean Wilson. oke, yang itu. Itu maksudnya cara makinnya itu apakah nggak maksudnya bisa di semua kayak lagu gitu diterapinnya atau Dia kan gimana ya? Cara mikirnya gitu sih. dia kan bikin pentatoninya gini kan. Kalau di G tadi di ya gitu kan, Fer? Iya betul. Kebetulan tadi pagi saya habis lihat yang itu videonya. Terus saya bikin di Instagram. Oh, belum lihat. Iya ya betul yang itu. Nah, itu pakainya itu Jadi kan dari mana ke mana ya biasanya kalau kayak gitu ya. Maksudnya awal di mana dipulanginnya kayak istilahnya kemana gitu. ya, kalau dia bilang kan itu dipakainya saat dia mau ke 6. Jadi saat dia mau ke Cis, dia mulai dulu dari sini. Jadi ini pentatonic A nih. Ya. Sol, la, do, re, mi, sol. Kirinya turun. Sol, mi, re, do, la, sol. Nah, bikin 2 tangan. Tadi kemarin ya. Di sini. Ini di situ. Nah, sini ya. Dia sini ke gis. Ini D, ini gis triton. Baru ke minor. Nah, kalau misalnya di C, dia tuh kayak gini. Ya. Jadinya baru ke jadi contoh lagunya misalnya sorry dia bukan ke minor itu jatuhnya, Fer. Kalau kamu mau ke 4 siap, kamu bisa pakai itu.
Lagu apa yang ada 4 selnya? Oh, dia bukan kayak 1736 gitu ya? Enggak, dia kalau jatuhnya mau ke 4 siap, 7 baru 3. Jadi kalau kita mau ke sini, nah gitu. Contoh lagunya apa yang ada 4 siap ya? Ada yang ada 4 siap. Ferdi Kristen nggak? Iya, iya. Oke, kita pakai lagu ini ya, Bapak Engkau Sungguh Baik ya. Nah, dia kan ada ke 4 siap kan? Nah, apa jadi pas ke 4 siap kita bisa pakai gitu. Da 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 harusnya kan dia E. Cuma karena melodinya ke Do, jadi saya bikin ke sini, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita pelajari kuncinya. Ini ada beberapa kunci di sini yang kelihatannya ribet, tapi sebenarnya mudah gitu. Oke. Ini kan di situ tulisannya F crash 7, sus 2, sus 4. Sebenarnya ini kunci E, kirinya Fis. Itu sama dengan kanannya kunci F, kirinya G. Nah, tuh. Kalau kayak gini gampang ya. Tuh. Tinggal 11 berarti ya? 11. Tinggal tambahin seluruh. Habis itu ke nah, ini kan B7 flat 9 siap 11. Tapi sebenarnya ini itu kanannya itu kunci F7 biasa tuh. Ini dua ini pindah ke bawah. Nah, kok bisa dia pakai kunci ini? Dari mana? Ini pakai upper structure 4 siap. Jadi ini B. Do re mi fa 4 siap. Ini tritonnya. Nah, baru kirinya pakai bass 1 sama 7 yang tadi saya bilang. Udah jadi deh. Nah, ini ke sini. Baru gitu.
Alah. Oh, dulu. Oke. 1, 2, 3. One, 2, 3. 1, 2, 3. Baru langsung masuk. Three. Oke, dapat nggak, Fer? Dapat ya. Ya. Tuh. Salah persepsi berarti. Yang tadi 73. Iya, dia itu sebenarnya bisa lagi ke tempat lain, cuma saya belum coba lagi gitu. Tapi dia kan sih sejauh ini lebih cocok ke situ. Ya. Oke, ada yang mau nanya apa lagi? Udah nonton lagu kita yang baru belum? Judulnya Floating. Kebanyakan trading. Ayo, ada yang mau nanya lagi? Wih, sekali nanya banyak. Apa? Siapa dulu nih? Ya, Mas Yuda dulu. Ya, Bang. Saya mau tanya kalau tadi yang upper structure 4 siap ya. Tadi kan pakainya kan kirinya B kanannya M. Ya, Kalau Triton kan dibolak-balik kan jaraknya tetap Triton ya, Bang. benar. Jadi kalau kita balik, yang kirinya yang F, kanannya yang B, itu bisa nggak? Ya, bisa. Ya, justru ke sana pastinya. Bisa juga. Ini. Berarti ini dipakainya tadi main di C, berarti main di Fis ya. C tadi kanannya. Baru pas F-nya dia pakai ini yang dibolak-balik tadi. Tadi kan main di C kan? Baru ke sini F on B, upper structure. Berarti kalau main di Fis
F-nya. Tuh. Tuh, main di Vis sudah lancar belum? Itu kan, tapi maksudnya bukan begitu tadi. Jadi apa tadi yang mau ke F apa vis mediumnya itu sama pakai itu, tapi B-nya enggak narik ke B, tapi apa persatnya dibalik, jadi B-nya yang kanan, bassnya yang di F. Oh, coba ya. Ya, baru ini yang F gitu ya. Tuh, bisa juga. Ya. Ini kurang kedengaran. Baru kanannya B, kirinya F kan? Jadi upper structure itu bisa sebagai penggantinya, substitute chord. Contoh misalnya D minor, G, baru C. Oke. Kita bisa ganti G-nya dengan tritone-nya, yaitu cis. Jadi cis, baru C. Gitu kan maksudnya, Bro Yuda? Ya betul, tritone substitution ya. Ya, tritone substitute. Tadi Ya Bang, yang mau tanya Bang. oke, Beli Nyoman. Selamat siang Bang ya. Selamat Ya siang. maaf baru ini. Gimana Beli? Ya ini nggak ikut dari awal. Cuma ini Bang mau tanya gimana latihan awal main mid range Main mid range. di piano pop atau lagu rohani yang Bang David biasanya pakai. Kalau latihan untuk pemula itu bagaimana biasanya? Kayak mid range. Mid range itu maksudnya yang di tengah-tengah gitu ya? Ya biar rame lah. Iya, biar tebal ya. Nah itu tadi saya udah bahas pas di lagu Autumn Leaf. Contoh misalnya kita main lagu rohani apa misalnya coba? Seperti rusa. Seperti rusa itu ada 100. Seperti rusa yang mana nih? Yang sedir gitu ya. Oh, seperti rusa rindu. Iya betul. Oke. Kan pertama melodi sama bassnya dulu. Oke. Nah, kirinya bisa pakai bass sama ambil 3 sama 7-nya tadi. Tadi saya ada bilang, jadi kirinya itu kita pakai 3 dan 7. Nah, khusus kalau chord pertama, dia itu pakainya 1 dan 5 aja. Karena kalau 3, 7 itu terlalu jazz dia. Puji. Jadi ini lebih slow lah gitu ya. Oke, jadi kirinya itu 3 dan 7. Ini nggak apa-apa 3, ini 7 deh. Oke, kirinya udah dapat, baru sekarang kanan. Jadi setiap kita main chord, kanannya itu ngisi yang belum diisi sama tangan kiri. Ini kan begini. Nah, kamu bisa isi misalnya 2-nya. Oke. Sama 7-nya misalnya. Tuh.
Ya, G-nya kan tadi begini ya. Sekarang diisi D sama A. D sama A kan belum ada. A minor. Nah, A minor bisa isi apa nih? Coba. 9-nya bisa B. 9-nya berarti ini B ya. Bisa nggak isi 3 apa? 3-nya atau 5-nya? Bisa. Bisa, tapi di mana? Di tangan kanan jari 4. Ini. Nah, kalau kita isi gini, melodinya jadi beda. Tuh. Jadi mi re mi, bukan mi re do. Jadi ada yang perlu diisi, ada yang enggak. Kalau kayak gini udah cukup, nggak apa-apa. Baru G minor. Haleluya. Coba ya. Saya suka gini kalau lagi latihan tiba-tiba jadi nyasar gitu. Kayaknya ada rock gospel merasuki. Jadi kalau kalian main apa piano mau kayak gospel gitu, tipsnya adalah pindah bassnya itu jangan terlalu banyak gitu ya. Ini misalnya ke bass misalnya, karena dia kan pindahnya dikit. Itu bisa. Ini G minor. Ya, kan G minor Belevas begini. Nah, ini bisa jadi Wah, ini udah diharmonisasi banget nih. Tuh. Gaspol banget ya. Mau ke fis atau mau ke F. Ada kalau ke fis juga bisa. Karena kuncinya ini nggak nabrak gitu. Nah ini kan masih di mid range semua kan. Ini bisa lanjut terus nih.
Maaf ya. Halo Bang. Ya, halo. Nanya Bang. Ya. Apa namanya? Yang lagu ini sama lagu apa tadi yang kunaikan syukurku. Oke. Nah itu ada nggak Bang? Bisa dibuat drop nya? Drop to-nya. Ya. Masuk nggak? Satu, yang kedua, apa namanya? Tritonnya itu gimana ya gabung-gabungnya ya? Tak ajari Bang. Tritonnya gabung-gabungin maksudnya gimana? Triton Ya, drop to. Maksudnya kombinasi drop to sama triton bisa? Bentar, misalnya nih C. Terus gimana kombinasi drop? Soalnya ini dua hal yang berbeda gitu loh Bang Ken. Oh gitu ya? Iya. Triton itu digunakan sebagai substitute chord atau misalnya sebagai chord gitu ya. Sedangkan drop to itu adalah voicingnya. Contoh nih. Artinya kan diambil dari triton tadi nggak bisa. Ya bisa, tapi bukan berarti gimana jelasinnya. Misalnya ini C mayor 7. Kalau kita pakai drop to, ya udah kita drop to nih, G-nya ke bawah. Ya. Nah, ini drop to semua nih. Kalau misalnya triton, berarti tritonnya C kan berarti fis. Ya. Atau misalnya C fis 7 kita pakai. Ya. Nah, terus di lagu apa tadi bisa nggak dibuat itu Bang? Apa? Kunaikan syukur. Misalnya di sini E-nya kita pakai tritonnya berarti bass. Ya. Terus bassnya itu gimana? Di drop to gitu. Ya. Bisa aja cuma tapi nyambung nggak? Ya repot ya? Nggak nyambung ya? Ya jadi repot. Jadinya jadi kayak kita latihan bass. Nah, jadinya sini. Jadi Bang, menanya, itu bagusnya drop itu dipakai pas di mananya gitu, atau misalnya di gereja lah, apalagi ini baru pulang gereja. Sama triton itu posisinya di mana ya? Kalau Abang sering sendiri pakai kayak mana? Drop posisinya? Nggak harus pas pulang gereja, justru pas lagi kita main bisa dipakai. Cuma kita harus bikin melodinya kalau drop to itu. Contoh misalnya kita latihan C dan D minor, ya. Ya. Oke. Ya. Di C. Berarti kan drop to-nya ke sini. Berarti kalau D minor drop to-nya. Ya. Ini pada tahu drop to semua nggak? Kan di lesson Abang Rehem ada. Iya, ada, tapi kan nggak semua nonton. Oh iya. Ya. Ya. Jadi drop to itu misalnya ada 4 nada dalam satu chord. Drop to itu 2 dari atas turun ke bawah. Ya. Lalu kalau kita main di inversionnya, ya. Semuanya di drop to. Dan ini latihannya sulit sekali ya. Saya sampai sekarang masih kewalahan di latihan drop to. Oh gitu Bang ya. Oke, drop to. Nah, habis itu digabung dengan D minor misalnya. Oh, sorry, jangan C sama F. Jadi yang mayor dan mayor dulu. Jadi C. Ya, inversionnya ini kan? Ya, inversionnya. Baru F, baru C, F, gitu ya. Jadi misalnya ini C.
Sorry. Baru F. Ya. Baru G. Oh, ini nggak ada. Ya. Nah, baru kita ambil melodi yang drop tone-nya enak. Misalnya La Sol Mi itu enak yang ambil pentatonik ya. Berarti di sininya F, di sininya C, di sininya bisa F lagi. Nah, baru di drop tuh. Atau ke C juga bisa. Ke C aja deh. Kadang-kadang saya tambahin ini La Sol Mi Re gitu. F lagi. Nah, itu drop itu bisa dipakai misalnya sebagai improvisasi atau sebagai melodi. Gitu ya. Oh, ini harus G minor. Gitu. Atau misalnya dia kebetulan dia ada La Sol. Solo. Kayak lagu apa, Bang? Ku Mau Cinta Yesus itu kan kayaknya banyak juga pentatoniknya tuh ya. Ya. Mau cinta Yesus selamanya. Do re mi sol sol mi re do do. Tapi harus digabung sama apa kuncinya. Oh, Gitu. Sol ini F. Gitu loh. jadi Bang, potong bentar Bang ya. Ya. Jadi mirip-mirip gini juga ya Bang ya, mirip-mirip tangga nada akord mayor. Nah, ada chord ya karena kita pakainya C dan F. Nanti kalau C dan D minor beda lagi. Oh, beda lagi. Ntar Oh iya. C dan diminis misalnya beda lagi. Nih, C dan diminis. Oh. C. Ya, C dim. Oh. Jadi misalnya hari-hari ku lalui gitu ya. Itu pakai drop tuh. Ini
Bang, aku pernah tahu dari orang. Bro tuh, contoh misalnya, dia kan C mayor 7, Ya. misalnya. Dia kirinya itu dia di E sama B, kanannya di C sama G. Itu kayak mana itu? Betul nggak? Atau kayak mana? Ini sebenarnya. Nah, iya kan dia tadinya C mayor 7. Yang inversion ya. kayaknya turun ke sini. Cuma dia mainnya dua tangan begini ya sama aja gitu. Sama aja ya. Iya sama Iya aja. iya. Tergantung Iya. latihannya. Terus satu lagi Bang ya, nggak apa-apa ya. Soal ini Bang, aku sebenarnya masih susah kali menempatkan triton itu. Pasnya itu di mana? Kalau mau buat apa? Kalau pas lagi ngiringi itu main di gereja misalnya, mau menempatkannya itu di mana? Kayaknya susah. Dapatnya, feel ngisinya. Coba misalnya lagu apa? Misalnya lagu ini, yang tadi lah. Bapa, engkau sungguh baik. Itu atau memang tengok-tengok lagunya? Engkau kan triton itu kan bisa dipakai di dominan. Jadi kita tinggal cari dominan. Misalnya dominannya C7. Tritonnya Fis. Berarti ntar pas ketemu C7 kita pakai Fis. Nah ini bikin G minor baru kan C7 kan? Ya. Nah ini triton nih. Oh, itu berarti aku yang kurang main atau ini mungkin karena apanya itu ke Fis-nya itu terlalu polos atau kayak mana? Jadinya kayaknya kayak kurang mantap gitu atau ada triknya Bang? Kalau mau ke triton harus kuasain bridge dulu. Jadi sebelum ke suatu chord kita tahu ini bisa tambahin apa gitu. Misalnya saya mau ke itu mau ke A ya kan? Ya. Berarti pas di bass saya bisa kasih upper structure tritonnya. Kalau bass berarti E. Ini mau ke D minor, berarti kasih A lagi. Ya. Nah, gitu. Misalnya Bang, aku ke F crash dim, nggak ke D minor. Mau kemana? Ke F crash dim dia. F crash dim. F crash dim. Sini. Apa terus ke sini? Engkau sungguh baik. Baru F crash dim gitu cocok. Di situ F crash dim. Iya. Kenapa? Habis F-nya ke F crash dim. Nggak nyambung ya? Dim. Jangan begitu. Kita jangan. Oh ini coba F crash, ini coba C crash. Jangan begitu. Kita harus sesuai aturan dulu, baru ini chordnya bisa dikasih apa gitu loh. Jangan coba F crash. Sekarang kalau F crash ini jelas-jelas F dulu Bang. F dulu baru dia F dulu. Tuh, baru F crash. F crash dim. Nggak cocok dong. Nggak cocok ya. Ini aja G, ini F crash, itu udah disonan, ngapain? Dan F crash itu kan kalau mau ke B baru ke E. Sedangkan kita kan F crash dim Bang. F crash dim. Iya ini F crash dim, mana nih? Oh. Iya. Nggak cocok F crash sama G. Iya. Bentar, ini mau habis lagi, tunggu ya. Ntar saya kasih link baru lagi ya. Oke, ini ya
Oke. Gimana tadi? Oh, F-crash dim ya. Nah, jadi gini, Iya. Ken, bukan kita harus cari kunci apa, gitu. Kuncinya sudah ada, tinggal kuncinya bisa diapain, gitu. Iya, Bang. Udah ngerti. Kalau mau cari, saya mau kayak F-crash dim gitu, nggak bisa masuk. Kita harus lihat dulu dia itu mau kemana, baru bisa diapain. Gitu. Justru cocoknya F-crash dim itu sebelum ke F sebagai substitute, sebagai passing. Oh. Tuh, kan dia mau ke F, kita bisa kasih fix dulu. Iya. Nah, itu bisa. Nah, bisa. Dia kan mau ke D minor, berarti harusnya kita kasih A dulu. Gitu. Nah, dia kan mau ke G, kita bisa kasih GIS dulu. Nah, itu loh, passing. Jadi kita nggak usah pusing nyari, ini kalau kasih GIS cocok nggak? Ini kalau kasih GIS cocok nggak? Nggak usah gitu, kuncinya udah ada. Iya. Cuma misalnya sebelum ke kunci itu kita bisa kasih apa dulu, terus kunci itu sendiri bisa diapain. Berarti mikirnya di situ, Bang ya? Mikirnya di Tapi situ. pattern apanya, garis besarnya sudah dapat, alur kuncinya. Nah, tinggal itu tadi istilahnya kayak voicingnya ya, mikir itunya ya. Voicing itu balik, bisa ke Bill Evans, bisa ke upper structure gitu. Ya. Misalnya ini mau ke F. Kalau ke F itu kita bisa kasih passing. Misalnya kita bisa kasih fish baru ke F, atau E baru ke F misalnya. Itu kalau kita mau pakai passing. Kalau F-nya habis F dia F minor 6. F minor berapa tuh? Gitu. Nah, baru F minor 6 atau F minor berapa itu? Kasih F. Bisa juga. Gitu. Tapi ini kan konsepnya dia di F, terus F-nya diapain gitu. Bukan kita mau. Oh iya. Oke. Kasih kunci apa ya gitu. Ngerti. Tinggal F-nya mau diapain. Iya. D-nya kasih upper structure 2. Masuk. Ya. Atau misalnya awal-awal langsung fish. Nggak masuk juga sih. Ya. Terus soal triton tadi, Bang, kayak mana, Bang? Artinya yang pokoknya dominan tadi ya. Dominan ya. Bisa kita buat ya. Paling gampang itu triton itu masukin dominan aja. Ya. Nah, ini kan tritonnya C. Ya. Terus Bang, gini Bang, soal gaspol tadi kan Abang bilang bass kiri itu jangan jauh-jauh pindahnya bass. Ya. Tadi kan, kalau biar nge-gaspol. Jadi biar nggak tabrakan sama gitar bassnya, gimana itu Bang? Loh, kalau core-nya ya di situ ya nggak bakal tabrak dong. Kenapa dia bisa nabrak? Misalnya C. Oh, kirinya main di tengah ya? Kita main tadi ya? Bentar dulu, kalian agak pelan dulu ngomongnya. Gimana? Jadi mainnya kayak mid range tadi ya, pertanyaan tadi, biar tabrakan sama
gitar bass atau kayak mana? Kamu nggak akan tabrakan dengan gitar bass, Ken, selama kuncinya tetap sama. Makanya tadi saya bilang, jangan kita cari kuncinya mau kemana nih gitu. Kuncinya di situ Iya, aja. iya, iya. Cuma kuncinya diapain gitu. Selama dia diapain, dia nggak bentrok. Kecuali misalnya dari mayor ke minor, nah itu beda. Gitu loh. Pasti bentrok. Iya. Misalnya ada gitar ya, kalau ada bass nggak masalah. Misalnya ini mau ke F. Kita begini kasih G baru C ini. Nggak bentrok karena gitar bassnya masih di situ-situ aja. Mereka masih gini-gini kan. Oke, Bang. Makanya jangan, wah ini kasih Oke, cheese Bang. enak nggak ya? Kasih ini apa ya? Jangan gitu. Chordnya apa? Terus misalnya chordnya bisa diapain? Terus sebelum ke chordnya bisa kasih passing dulu. Gitu. Udah simple gitu aja. Kalau chordnya Oke, Bang. dominan, kasih upper structure, kasih tritone gitu. Ya. Oke, ada lagi? Ini kita udah 1 jam lebih nih. Halo Bro David, Ya, tadi kayaknya pas di lagu seperti Rusa ada modal interchange nih kayaknya dari A flat major ke dari chord G C bisa pindah ke itu tuh E flat tuh. tadi yang mana ya? Ini ya. Iya. Oke, kenapa bisa begini? Nah ini menyambung pertanyaannya Candy gitu. Tadi kan saya bilang chordnya nggak usah dicari kita mau chord kemana. Tapi kalau yang ini kita bisa chordnya bisa pindah karena ada nadanya yang menetap gitu. Kita tinggal cari chord yang sesuai dengan nadanya. Contoh ini ada G. Kalau kita pakai Gis mayor dia masuk sebagai 7 kan. Kita pakai S dia masuk sebagai 9 sebagai 3-nya, sorry S sebagai 3. Misalnya S sebagai 9 berarti 9 dari apa ya? Dari F bisa. Nah itu tinggal kita gabungin aja. Nah gitu loh. Tapi ini bukan tritone. Jadi ini lebih ke top note namanya. Jadi note-nya apa? Ya udah kita bisa kasih chord yang ada note ini. Jadi kalau ketemu yang note-nya tahan panjang itu bisa diginiin. Bisa sekali. Oke. Tapi kalau kayak gini hati-hati harus koordinasi sama pemain band yang lain. Kan takutnya nggak sama berantem kan. Mantap. Nah, gimana ada lagi? Makasih. Ya sama-sama. Kalau nggak ada biar kita tutup sesi kali ini ya. Ini di rumah pada latihan semua nggak nih?
Ada lagi? Biar saya tutup ya. Oke, kalau gitu. Kapan lagi? Ada yang lagi, Bu? Ya, nanti mungkin sebulan 2 kali saya adain kali ya. Sebulan 2 Oke kali. Bang, terima kasih Bang. Ya. Jangan lupa untuk Terima kasih banyak Bang. Tuhan berkati. tetap latihan. Tuhan berkati. Happy Sunday. Terima kasih, Bro. Ya oke. Happy Sunday ya. Semuanya Happy Sunday. Nanti saya kirim video link videonya di YouTube jadi bisa dinonton lagi ya. Siap. Sip. Sampai jumpa.